jangan pernah berpikir gue nggak bisa bagi waktu, gue nggak bisa kayak gini, atau gue capek gini gitu. Karena ya lebih baik capek di masa remaja kita daripada pas tuanya. Kembali lagi di channel Ali Molander. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan subscribe-nya dan langsung klik tombol merah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel di channel Ali Molander. Pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan Rizal Fajri, di mana dia adalah wakil presiden mahasiswa Stikes Medan Bangsadap periode 2021-2022. Dan langsung aja kita akan tanyakan kenapa bisa menjadi Wapresma, kemudian pengalamannya apa aja sih selama kuliah maupun berorganisasi. Dan kebetulan ternyata Rida itu kuliah sambil kerja, jadi bakal bisa banget buat kalian semua yang bisa kuliah, bisa kerja, bisa berorganisasi. Nah, 3 poin ini yang akan menjadi pembahasan pada malam hari ini. Oke, langsung saja di sini. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian jurusan dan semester berapa. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fajri Baroka. Saya kuliah di Stikes Medan Bangsadap Tangerang, jurusan S1 Keperawatan, semester 7. Oh, semester 8. Ini nggak nyampe 9 kan? Enggak dong. Oke Rida, sebelumnya kenapa sih Rida ini kuliah di bidang kesehatan gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena emang sebenarnya udah cita-cita sih, Kak. Oh, dari dulu? Udah cita-cita banget, tapi sebenarnya cita-cita itu jadi dokter. Masya Allah. Terus? Tapi berhubung emang ya gak bisa lah gitu, susah. Akhirnya ngambillah jurusan SMK. Di SMK Keperawatan. Oh, berarti linear ya? SMK-nya udah di mana SMK-nya? Di Letris. Oh, Letris. Pamulang juga? Iya. Oh, iya. Letris Jurusan? Indonesia 2, Keperawatan. Perawatan juga? Oh iya. Terus kenapa SMK-nya perawat dulu? Karena mikirnya SMK itu bisa langsung kerja. Oh iya sih, benar-benar. Banyak kan jadi begitu sih. nggak harus kuliah langsung gitu kan. Benar. Tapi ada ilmu yang didapat di SMK tentang perawatan itu yang linear dengan sekarang kuliah? Banyak sih. Pastilah. Kemudian ketika terjun di perkuliahan jurusan keperawatan, ada nggak sih yang sulit itu? Apalagi dunia kesehatan kan lebih ke praktek gitu ya. Kita kan kadang kalau hanya teori kan bingung gitu. Menurut kita gimana tuh cara memahaminya? Ya kalau cara memahaminya kan sebelum kita praktek ke rumah sakit kan kita udah praktek di lab-lab ya. Oh, iya, jadi kita bisa belajar sendiri di sana. Kadang juga kita didampingi sama dosen. Jadi benar-benar kita diajarin gitu sebelum kita praktek ke lapangan. Oh ya, jadi berarti emang pada dasarnya ketika kalian mau terjun ke rumah sakit ataupun ke klinik pasti akan diajarkan di perkuliahan dulu, entah melalui OSCE maupun praktek mandiri. Nah, kemudian kenapa di Stikes WDH nih? Kenapa nih yang lain? Kan kuliah Stikes banyak gitu ya. Kenapa di WDH? Sebenarnya pada saat lulus SMK itu keterima di daerah mana kalau nggak tahu kampusnya? daerah Jakarta. Jakarta. Terus? Cuman karena kejauhan dan emang ada kewajiban juga di rumah yang harus dikerjain yang nggak bisa ditinggalin. Jadi ya udah di sini aja gitu. Tapi sebelumnya pas diterima di Jakarta itu jurusannya ngambilnya perawat juga? Perawat juga. Perawat juga, mantap. Berarti di Stikes, kemudian jurusan keperawatan. Nah, ketika Rida kuliah apalagi udah sampai semester 7 nih, pasti mengalami yang namanya problem yang banyak lah yang di kesehatan. Pernah nggak sih ngerasa stagnan gitu, bingung gitu? Apalagi di perkuliahan kayak dosennya enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Kalau materi-materinya atau prakteknya gitu? Prakteknya ya ada sih, rada-rada takut waktu semester berapa gitu kita belajar ngambil darah. Oh iya. Itu kan pertama kali tuh gagal. Gak keambil darahnya kan, jadi kayak panik ya? mau nusuk gimana ya, masih ada rasa kasihan karena kan kita kalau udah terjun ke lapangan mau nggak mau ya udah gitu, gak usah mikirin pasien kesulitan apa gimana gitu kan. Jadi dihilangin lagi rasa teganya itu, kita harus tega aja, jangan gak tegaan. Memang kadang kalau pertama gitu sih pasti ada rasa grogi atau panik atau kadang penanya nggak kelihatan, banyak banget problemnya. Tapi pas kuliah ada kesulitan di bidang akademik, kayak susah memahami mata kuliahnya atau gimana? Enggak sih, enggak ada.
Nggak ada, berarti pintar emang Rida ini pintar. Iya, Sebelumnya Rida pernah remedial nggak? Ada yang Alhamdulillah nggak pernah. Masya Allah, ini harus dicontoh. Dia kerja di organisasi Wapresma dan dia nggak ada yang remedial. Jadi buat kalian yang ada organisasi, alasannya sibuk organisasi dan akhirnya nilainya rendah, jangan salin organisasinya, salin diri kalian sendiri. Oke? Kayak kemudian Rida lanjut ke Rida itu pas SMP ikut organisasi nggak sih? SMK itu nggak ikut organisasi sih, Nggak sama sekali? nggak, paling ekskul aja. Ekskul kayak peminatan ya namanya? Iya. Ikut apa? Ekskul karate. Wih, karate. Kenapa Rida milih karate? Kan Rida cewek. Kenapa milih karate? Sebenarnya emang suka sih ke bagian bela diri, cuman pada saat di SMP itu belum ada bela Ekskulnya? diri, adanya iya. PMR, jadi pas SMP PMR, pas SMK karate. Tapi pengalaman Rida ketika di karate gimana tuh? Entah mengikuti lomba dan lain sebagainya. Boleh ceritain dong buat motivasi buat mereka juga gitu. Nah, waktu pertama kali ikut karate itu kan dalam sebuah ekstrakurikuler kan itu banyak banget ya kak. Iya. Hampir 100 yang daftar kan Iya. di awal-awal itu bener banyak banget. Dan di situ akhirnya ada sistem alam seleksi kan. pasti. Wawancara ataupun tes dan lain sebagainya. Iya, jadi tiba-tiba hilang berkurang, sisa 10 orang kalau nggak salah. Dan di situ cuman aku aja yang di kelas keperawatan 1. Selebihnya tuh kelas lain, jadi nggak kenal siapa-siapa. Oh, Waktu iya. awal kan kayak males banget gitu mau latihan. Nggak ada Iya, teman. nggak ada teman. Cuman ya gimana? Ya maksudnya jangan terlalu kalau nggak ada teman nggak ikut latihan. Jadi tetap ikut latihan-latihan. Berjuang ya walaupun banyak masalah entah teman dan lain sebagainya. Jadi dari yang nggak bisa sampai bisa, dan itu pengalaman terakhir itu pada saat kelas 3 akhir, 3 SMK akhir, itu ada perlombaan nasional UNJ Cup kalau nggak salah di Ciracas, baru Ciracas. Itu pertama kali ikut lomba dan alhamdulillah dapat juara 3. Wih, Gitu. Jadi kayak mantap. ya Allah kenapa nggak dari awal-awal aja gitu kan, dan ngerasa ya udah sih seneng gitu dari awal tuh udah Berproses lah ya namanya. berproses meskipun nggak ada temen awalnya gitu kan, sampai akhirnya bisa berhasil gitu di ekskul. Tapi kan yang namanya perlombaan ya teman-teman, pasti kan ada saingan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipersiapkan Rida itu apa sebelum mengikuti pertandingan, entah latihan yang full dan lain sebagainya. Atau mentalnya kan harus butuh juga mental kan, lawannya kan nggak kadang lebih hebat dan lain sebagainya gitu kan. Iya, kalau misalnya untuk latihan itu hampir setiap hari pulang sekolah itu latihan. Dari kan kita waktu itu tuh sekolah masuk siang ya, masih ada masuk siang lagi, Oh, iya, benar-benar masuk siang. Dari jam 1 sampai malam itu di luar rumah. Jadi dari habis sekolah pulang sekolah langsung latihan sampai malam gitu. Tapi lihat ketika Rida berarti pertama kali kan first banget ikut perlombaan gitu, apalagi tingkatnya lumayan juga kan nasional itu. Ada nggak sih rasa minder atau rasa gugup itu ketika melihat perlombaan itu? Ada dong pastinya. Cara ngilangnya gimana waktu Rida tuh? Apa pede aja udah, yang penting berusaha gitu? Ya udah pede aja, maju aja gitu, salah nggak salah ya udah biarin gitu. Tapi pas lawan itu gimana kan? Kan karate kan lebih ke gerakan dan lain sebagainya, taktik kan ya, teknik. Sebenarnya kan kalau di karate itu ada kata, ada tanding ya kak. Kalau aku lebih ke kata, kalau kata tuh kayak memperkenalkan semacam jurus lah. Jadi bukan lebih ke tanding sebenarnya. Bukan face to bukan lawan bukan satu lawan satu. Gitu. Jadi lebih ke gerakan ya kayak. Iya. Paham. Dan itu ya kan kita bertiga ya, jadi kita tuh mainnya satu grup itu jadi satu tim. grupnya, satu grupnya itu 3 orang, dan di situ yang Kekompakan dilatih itu banget. bener kompaknya. Oh, iya, bener Kemudian sih. latihan suara kan kadang kayak ya, gitu kan, harus pas. Latihan pernapasannya juga gitu. Itu bener-bener harus, itu butuh berapa waktu? Maksudnya jangka waktunya berapa tuh sebelum perlombaan dan Rida latihan itu berapa waktu? Entah minggu atau bulan atau? Sekitar 2 bulanan Pak. 2 bulanan. Dan itu dapat juara 3. Itu Iya. tapi sebelumnya ada nggak sih yang di sekolahan Rida yang mengikuti dan mendapatkan juara juga? Nggak ada. Nggak ada, berarti harus pertama banget Rida. Iya. Dan pertama kalinya medali itu ditaruh di sekolah. Oh iya, Masya Allah. Terus dan itu kan tim Rida itu ada cowoknya Pak? Fokus cewek semua. Cewek semua. Nah, cowoknya ada nggak? Cowoknya waktu itu ada, cuman karena mungkin dia minder juga kali ya, Oh, isinya iya. cewek semua, akhirnya Mundur. yaudah dia mundur. Alon-alon guys. Karena kan
pasti ada hujatan mungkin kayak ih lu cowok itu isinya cewek semua, padahal kan ini bela diri gitu kan. Nah itu udah Rida kok kenapa belajar bela diri padahal kan cewek gitu kan, cewek kan lebih lemah lembut. Menurut Rida kenapa si perempuan tuh harus mempunyai bela diri? Yang pertama, aku itu kan emang bergaulnya lebih ke cowok gitu, bahkan mungkin bisa dibilang tomboy lah. Jadi lebih suka ke bela diri. Dan kenapa ngambil bela diri? Karena menurut aku tuh kita tuh sebagai perempuan harus bisa ngelindungin diri kita sendiri. Ya mungkin emang kita nanti bakal punya suami atau punya pacar yang melindungi, tapi kan nggak selalu setiap hari setiap waktu kita dilindungi gitu kan. Dan apalagi sekarang ini lagi marak banget yang namanya pelecehan seksual. Jadi setidaknya kita masih bisa melawan lah gitu, meskipun kita nggak bisa nyerang balik, setidaknya kita nangkis atau apa gitu kan. Jadi buat kalian semua, karate, silat maupun semuanya bela diri itu bukan hanya untuk laki-laki aja, perempuan pun nggak wajib sih, tapi setidaknya itu melindungi kalian. Apalagi banyak banget sekarang problem-problem tentang pelecehan dan lain sebagainya. Nah kemudian dia lanjut, Rida itu sebelumnya kerja nggak sih ketika kuliah? Atau hanya bantuin orang tua? Sebelumnya cuma bantuin orang tua aja sih kak, giling kacang ya kan. Nah cuman pada waktu tahun 2019 kalau nggak salah tuh. Itu pas Rida semester berapa kira-kira? 3, 2? 2018 atau 19 gitu. Pokoknya masih di klinik depan Stikes. Itu kan lagi PKL di sana. Iya. Itu nyambi kerja, jadi kerjanya tuh di Ayon, ya bisa dibilang sebagai SPG lah gitu kan, sebagai SPG. Di situ harus benar-benar bisa bagi waktu. Misal giling kacang dari jam 5 sampai jam 8. Ya, nah nanti dari jam 8 sampai jam 9 itu persiapan untuk kerja ke Ayon. Berapa jam di Ayon sistem kerjanya? Sebenarnya sih harusnya full dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Oh iya. Cuman kita kan berdua, jadi jaga ganti-gantian. Iya, jaga kerajaan itu sip-sipan karena posisinya juga kan aku lagi PKL gitu. Jadi temannya tuh mengerti lah gitu. Akhirnya dari jam 8 sampai jam 9 itu persiapan OTW ke Ayon, masuknya jam 10, dari jam 10 sampai jam 3, jam 3 pulang, lanjut ke PKL. PKL pulang jam 11. Jam 11 tidur, paginya giling lagi, yang gitu aja siklusnya. Itu sampai berapa bulan itu? Karena pasti lelah kan ya, pasti apalagi kan ngebalance-nya itu lo butuh extraordinary gitu. Sekitar sebulanan sih kak. Sebulanan? Karena kita sistemnya kayak part time gitu, posisinya lagi mau Idul Adha kalau nggak salah. Tapi tuh ketika Rida memanage waktu antara giling kacang, pekerjaan dan PKL, ada nggak sih ngerasa aduh berat banget sih gitu? Ada pastinya. Udah pengen nikah aja tadi. Gimana lu juga? Ada gitu. Itu kan sering banget, cuman kan mikir lagi. Ini tuh aku tuh sebagai anak perempuan pertama, apalagi anak pertama perempuan lagi gitu kan, yang benar-benar jadi satu-satunya harapan. Kayak lo tuh harus sukses, lo tuh harus bisa ngebagiin orang tua, apalagi ada tanggungan adik kan. Jadi kalau kita sukses kan enak gitu kan, orang tua tinggal nerima jadi gitu, ada udah diurusin sama kakaknya gitu. Tapi kan ya namanya juga kuliah tuh kan tempatnya bermain ya, bukan hanya belajar. Itu Rida ngerasa nggak sih waktu bermain Rida itu habis buat entah bantu orang tua ataupun lain sebagainya? Enggak sih, enggak juga. Jadi tetap bisa main gitu walaupun bisa. Itu caranya gimana nge-manage waktunya gitu? Ya kalau misalnya manage waktunya ya misal paginya itu bantuin orang tua kan giling, misalnya siangnya juga kuliah, ya mungkin mainnya bisa di malam. Iya sih gitu. Tapi yang penting kita nggak ngerasa capek aja. Nah itu maksudnya Rida nggak capek gitu ketika kita dihadapkan dengan beberapa posisi tapi masih ada waktu buat main? Enggak sih. Ya kalau kita masih mampu mah nggak apa-apa lah kak, meskipun capek juga. Iya sih, karena kan kapan lagi sih kita bisa ngerasain kayak gitu. Nah jadi buat kalian semua, bisa juga kalian bisa tetap main walaupun kalian sibuk organisasi, sibuk kerja, sibuk kuliah dan lain sebagainya. Nah kemudian Rida, kakak mau nanya, kalau tadi kan itu kerjaan yang di Ayon. Nah ketika Rida di perkuliahan, rasa nggak sih ketika Rida harus bantu orang tua itu bener-bener
habis waktunya buat orang tua apa benar-benar bisa membalance. Kan harus belajar, apalagi kalau mau UAS, TS, apalagi bentar lagi Rida mau skripsi nih, doain aja. Itu ngerasa bingung gak sih waktu-waktunya nanti? Sebenarnya bingungnya itu pada saat udah lulus Kak. Karena kan kalau udah lulus itu harus kerja. Sedangkan kerja nggak bisa semau kita yang habis giling nih, misalnya selesai jam 8, mau masuk jam 8 aja lah sampai selesai jam segini. Nggak bisa gitu kan, kita harus ngikutin dari instansinya tersebut gitu. Kecuali kalau kita yang punya instansi. Anak sultan. Gitu, jadi bingung. Ntar kalau misalnya kerja gilingan kacang gimana, tapi kalau nggak kerja, pasti gitu-gitu aja gitu kan. Benar. Terus apa gunanya juga kuliah kalau ujung-ujungnya ke kacang gitu. Paling di sana sih. Rida kan tipikal orang yang bekerja keras ya. Ada nggak sih tips buat para mahasiswa yang kerja tapi pengen nilainya tuh baik ya Rida, nggak ada yang cek? Ada, walaupun ada tetap, tapi ya nggak jatuh-jatuh banget gitu. Sebenarnya yang harus diterapin itu mindsetnya sih Kak. Jangan pernah berpikir gua nggak bisa, gua nggak bisa bagi waktu, gua nggak bisa kayak gini, atau gua capek gini gitu. Karena ya lebih baik capek di masa remaja kita daripada pas tuanya gitu kan. Jadi kan pas tuanya tinggal menikmati hasil aja yang kita perjuangkan sekarang gitu. Ya memang berarti kalian semua para mahasiswa jangan sampai umur kalian masih muda tapi udah leha-leha kayak orang pensiunan gitu. Jangan kepali gitu, itu kasihan gitu. Terus sebagai anak muda harus extraordinary, apalagi punya kesempatan kan. Nah, kemudian di bidang organisasi, Rida kenapa sih masuk organisasi kampus? Sebelumnya itu dulu. Kan di SMK hanya ikut ekstrakurikuler, yang notabene itu nggak belajar tentang manajemen waktu, disiplin, konten dan sebagainya. Kenapa? Awalnya coba-coba sih. Kan coba-coba, nggak boleh sih sebenarnya. Awalnya nyoba-nyoba sih Kak, kayak pengen ikut, mungkin nanti bakal ada hasilnya lah gitu kita ikut di sana, dan ternyata setelah dijalani ya memang ada gitu. Entah kita yang bisa, yang awal-awal nggak bisa bikin proposal, kita jadi bisa, kita ngerti gitu, atau mungkin kita nggak ngerti nih caranya MOU, kita jadi ngerti. Terus public speakingnya juga jadi ada, jadi berani lah gitu kita ngobrol depan kamera nih kayak gini juga gitu kan. Ya ini teman-teman semua, Rida ini anggota saya dulu. Dia tuh dulu tuh penakut banget, dia nggak berani ngomong di depan umum. Kadang berani sih, cuma gimana kayak itu, ada rasa yang harus dihilangkan dari diri kita, yaitu ketakutan. Jangan overthinking, lupakan dan buktikan nih kayak Rida dia bisa. Tapi ketika Rida pertama kali terjun di organisasi kampus, ada nggak sih rasa minder, ih gue nggak bisa nih, apalagi kan tadi dibilang Rida belum bisa public speaking dan lain sebagainya. Ada. Yang dirasa apa dah? Coba. Ya itu public speaking yang nggak bisa, kayak ngeliat orang kok bisa public speaking, ngomong depan kamera, pede banget gitu kan, atau pidato atau apalah gitu. Aku aja nih megang mic aja kan suka. Betul. Lu ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Kan bingung. Tapi ya setelah ikut organisasi belajar, maksudnya dilatih terus megang mic, ngomong gimana caranya biar bisa lancar, biar bisa ya paham lah gitu. Terbiasa sih jadinya. Berarti Rida belajar public speaking menurut Rida gimana caranya? Yang Rida dapatkan itu? Yang pertama sih pede. Terus kita juga harus memahami apa sih yang mau kita omongin. Jadi sebelum kita tampil itu kita harus mempersiapkan semuanya. Mulai dari apa yang mau kita omongin, terus mental kita juga, gimana caranya kita biar gak deg-degan nih bisa di atas panggung atau gimana gitu. Tapi kan buat kalian semua para mahasiswa kan banyak nih yang mereka jurusan kesehatan, karena mereka fokus dengan praktek jadi nggak bisa nyempetin waktu buat kuliah, buat organisasi. Menurut Rida penting nggak sih organisasi di bidang kesehatan? Menurut aku sih penting banget. Kenapa? Karena apa yang nggak ada di perkuliahan itu ada di organisasi. Gitu. Contohnya bisa dikembangkan? Misalnya manajemen waktu, public speaking, ataupun mengenai MOU, karena kan nantinya juga kita pada saat kerja pasti ada lah gitu. Iya sih. Momen-momen dimana kita harus belajar tentang MOU itu, atau misalnya bikin proposal. Gitu sih. Ya emang itu sih beberapa feedback dari apa yang kalian ikuti ketika berorganisasi.